Halo guys, piye kabare? Kami di sini 14 Cast. Halo. Ada aku Ray, Thea, Veve, Loren juga Michelle dan kami berlima di sini bakalan bahas-bahas tentang COVID-19. Semoga kalian enjoy ya guys ya. Yuhu. Weh, bagaimana nih sama masa karantin ini? Kalian melakukan apa aja? Kalau aku sama kuarantin, ya lebih sering habisin waktu di dapur sih. Ya paling bikin dalgona coffee atau masak-masak kayak di TikTok itu. Wadaw, kelihatannya seru banget kuarantinnya Thea guys. Dia jadi pinter masak ini. Wah, iya ya, bener banget tuh. Audiens yang di rumah juga seru-seruan juga kan di rumah. Pasti, Pasti dong. dong. Para pendengar podcast kita tuh pasti mantap jiwa sekali kan. Pasti seru, pasti sehat-sehat. Ya nggak guys? Pasti Iya dong. Guys, ini kan lagi masa-masa pandemi nih. By the way, kalian sebenarnya tahu nggak sih sejarah virus corona? Nih aku jelasin ya, Teh. Kalau virus corona ini tuh muncul pertama kali di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina. Sampai dari situ kemudian proses penyebarannya dimulai dari banyaknya orang yang tiba-tiba menderita virus ini. Diketahui juga ya kalau pasien pertama yang mengidap virus ini adalah para pedagang di pasar tersebut. Hal ini akhirnya membawa dampak sosial yang sangat tinggi, yaitu masyarakat diwajibkan tidak melakukan kegiatan di luar rumah yang sifatnya berkumpul lebih dari 5 orang. Terus, kita juga harus melakukan karantina di rumah hingga virus corona ini mereda. Wah, kalau dipikir-pikir ngeri juga ya. Virus tuh udah kecil, gak bisa dilihat, mana mematikan lagi. Bahaya banget sih. Tapi kira-kira ada nggak cara buat tubuh kita tetap sehat, imun juga tetap kuat walaupun kita banyak melakukan aktivitas di rumah? Ada nggak sih? Ada dong pastinya. Cara ningkatin imun tuh ya dengan melakukan olahraga sederhana di rumah masing-masing. Terus, kita juga diwajibkan buat berjemur di antara jam 9 sampai 10 pagi. Oh ya, for your information nih guys. Kalau virus itu secara ekologis, dia hidupnya bergantung sama komponen lain. Terus, banyak virus juga yang awalnya berkembang di dalam tubuh hewan, namun lama-lama merambat ke dalam tubuh manusia. Sama kayak pandemi yang terjadi saat ini, di mana virus corona tuh ya menyerang tubuh manusia, tepatnya di sistem imunitas tubuh. Karena itu, kita tuh harus sebaik dan semaksimal mungkin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, guys. Ternyata emang jahat banget ya virus tuh. Oh iya nih, dengar-dengar pasien corona di Indonesia kasusnya semakin tinggi. Terus angka pasien sembuh meningkat terus setiap harinya. Emang iya ya? Kalian tahu nggak sih? Bener banget tuh Teh, di Indonesia sendiri tuh persentasenya ada 0,5% peningkatan jumlah pasien yang sembuh perharinya, sedangkan ada 0,2% peningkatan jumlah pasien yang harus kehilangan nyawa perharinya. Oh ya, coba deh kalian lihat grafik data pasien ini. Nah, sekarang tugas kita bersama adalah membuat grafik ini menjadi lebih landai. Coba deh kalian bayangin, kalau misalnya pasien COVID-19 ini semakin tinggi, pasti fasilitas rumah sakit tidak akan memadai. Para tenaga medis akan kewalahan untuk menangani banyaknya pasien. Akhirnya wabah ini tidak akan cepat mereda di Indonesia. Karena itu, kita perlu taat dan disiplin dengan larangan, aturan, ataupun himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Nah tuh guys, kita tuh nggak boleh nakal, harus nurut. Kudu nurut. Peraturan tuh dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Iya ya, harus diturutin ya. Iya dong. Siap-siap bisa aja kau ini, Ray. Guys, kalian tahu nggak sih kalau pengaruh suhu tuh berdampak loh sama ketahanan virus corona? Jadi, menurut peneliti mikrobiologi nih ya, virus corona tuh sensitif sama sinar ultraviolet loh. Terus, di tingkatan suhu 21 derajat Celcius dan kelembapan 80%, si corona ini tuh bisa mempercepat kematiannya karena sinar UV. Oh iya, selain itu aku juga mau kasih tahu nih, kalau di saat pandemi COVID-19 ini tuh ada kabar baiknya juga loh. Sekarang, coba kalian bayangin deh, dengan adanya karantina, pasti semua orang membatasi kegiatannya di luar rumah kan? Transportasi sampai perindustrian tidak lagi beraktivitas juga. Nah, karena itu menyebabkan adanya perubahan lingkungan yang benar-benar kelihatan loh. Dari mulai udara yang kita rasakan saat ini jadi lebih bersih dan lebih segar, berkurangnya polusi di udara, terus lapisan ozon juga semakin membaik karena berkurangnya global warming seperti polusi udara, emisi gas karbon, dan kawan-kawannya. Ternyata ada sisi baiknya ya selama pandemi ini. Iya, setuju sih aku sama Icel. Emang bener banget kalau selama pandemi ini udaranya jadi lebih bersih, jadi lebih segar. Coba deh kalian rasain sendiri.
keluar rumah, tapi bukan keluar ke jalan raya, cuma hirup udaranya sesaat aja, gimana bersih dan segarnya udara di luar. Enak, wadidaw jiwa guys. Guys, tunggu. Ini kan lagi viral-viralnya nih tentang konser di rumah aja. Terus ada konser amal, penggalangan donasi, terus ada beberapa orang yang bagi-bagi amal secara online. Menurut kalian gimana? Oh iya, yang lagi viral tuh konser amal. Terus donasi untuk perlengkapan APD juga. Kalau menurutku, hal-hal kayak gitu tuh emang perlu banget sih di masa pandemi kayak gini. Kita nih, orang Indonesia, harus punya jiwa Pancasila. Tolong-menolong itu tuh hal penting, apalagi di saat kondisi yang susah kayak gini. Kita bisa tuh bantu Indonesia menggalakkan donasi dan memberikan dana buat tenaga medis, atau untuk perlengkapan APD, atau bisa juga untuk orang-orang yang tidak bisa menafkahi keluarganya karena PHK. Menggalangkan dana juga nggak harus selalu tentang uang loh. Kita mungkin juga bisa menyumbangkan masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, atau pembasmian virus dengan menggunakan penyemprotan disinfektan. Hand sanitizer sendiri harus memiliki komposisi yang benar dengan bahan-bahan kimia yang dipakai seperti etanol 96%, gliserol 98%, dan hidrogen periksida 3%. Kalau diinfektan minimal ya ada etanol 67-71%, propanol 50%, dan sodium klorid 0,23%. Aku juga setuju sih sama Tia, bersedekahlah sebelum terlambat. Ya nggak guys? Guys, aku mau curhat. Sama karantina, aku nih jadi suka makan tanpa pilih-pilih. Terus kadang setelah makan mesti ada aja hal yang aneh dari badanku. Misalnya kayak sakit perut, terus tenggorokan jadi sakit. Sama kadang-kadang aku jadi batuk-batuk begitu. Kalian ada nggak sih tips buat cara milih makanan yang sehat atau bergizi? Aku punya tipsnya nih, Ve. Jadi selama masa pandemi ini, pasti kalian kalau makan banyak banget kan? Terus nggak pernah pilih-pilih itu benar atau enggak. Nah, sekarang tugas kalian adalah harus bisa nyeimbangin pola makan dengan cara mengolah dan memilih bahan makanan yang benar. Contohnya, kayak mencuci dulu bahan makanan yang ingin dimasak. Kalau mau makan buah, itu harus dicuci dulu. Terus, kalau mau makan daging, jangan pilih daging dari hewan yang nggak sehat, bahkan hewan yang mati. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, kayak sayur-sayuran dan ikan. Contoh ikan yang bagus tuh kayak ikan salmon tuh, itu kan ada omeganya. Terus, jangan lupa makan buah itu juga penting loh. Bentar deh. Kalau cuma makan makanan yang bergizi aja, kayaknya nggak seimbang kalau misalnya nggak dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Kalian yang di rumah harus tetap istirahat ya, yang cukup. Sama rutin olahraga, jangan mager biar nggak gendut selama karantina. Nah, bener banget tuh. Harus jaga kesehatan jasmani juga. Tapi, kesehatan rohani juga penting loh. Jangan sampai lupa ya. Setuju banget, Cel. Kita tuh harus tetap berelasi dengan Tuhan dengan tetap bersyukur. Jangan terus-terusan mengeluh karena ada virus ini loh ya. Buktinya nih ya, kita udah nemuin cara buat ibadah online. Padahal kan sebelumnya juga belum ada toh. Nah, dengan adanya pandemi kayak gini, kita juga harus bantu sesama dan lingkungan. Kita bisa kok memperbanyak berbagi, ikut ronda malam, menyemangati teman, dan membantu orang yang kesusahan. Pokoknya kita harus tetap bersyukur. Masih banyak kok hikmah yang bisa diambil. Tapi jangan lupa juga buat terus meningkatkan iman kita. Pasti kalian tetap pelayanan dan misa kan walaupun secara online. Jangan sampai enggak loh ya. Kita juga harus terus berpengharap padanya. Nah guys, sekarang kita coba dengarkan puisi bahasa Inggris yang akan dibacakan oleh seorang teman kita, Michelle. Woohoo! Lockdown is a scary time, so I thought that I could write a rhyme to put a smile on lots of faces from around the world in lots of places. Missing our friends and all our teachers, hope no one fails and ends up in bandage. Weeks and weeks of isolation, but still infinite and invisible determination. We are distant, but we stand together, and together we shall overcome. Wah guys, gak kerasa ya kita udah hampir habis ini waktu kita buat podcast. Yaudah deh, kalau gitu kalian tetap stay healthy ya. Tetap stay safe, tetap have fun walaupun di rumah aja. Sehat-sehat terus ya guys. Oke deh, terima kasih udah mendengarkan podcast kami dari 14cast. Jangan lupa guys untuk like, comment, dan subscribe. Dadah, see you soon. Woohoo. Dah, Thank makasih you, semua. bye-bye.